Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam firman Tuhan. Ibadah ini kita laksanakan di rumah masing-masing atas anjuran pemerintah pusat, atas anjuran pemerintah daerah, atas anjuran organisasi gereja, PGI, pimpinan gereja, dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona yang sedang merebak sekarang di dunia maupun di Indonesia. Karena itu saudara-saudara, bila manapun kita sedang beribadah, sekarang di rumah masing-masing, biarlah kita boleh juga bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan kepada kita dalam minggu ini, saya akan bacakan dari Mazmur 69 ayat 30 sampai dengan ayat 37. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah, itu lebih baik daripada sak jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengar orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tanah. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di sini. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini adalah bagian daripada pengalaman rohani seorang hamba Tuhan, pengharapan dan iman seorang Daud dalam kala menghadapi, dalam kala merasakan tertindas dan kesakitan, tertekan oleh karena musuh-musuhnya, oleh karena musuh-musuh Israel. Dia jujur berkata, dia tidak menutup-nutupi perasaannya. Dia berkata kepada Tuhan, aku ini tertindas dan kesakitan. Tetapi saudara-saudara, sebagai orang percaya, Daud tidak terpuruk, tidak terjatuh di dalam penderitaan, di dalam rasa sakitnya oleh karena musuh-musuhnya. Daud justru berkata dan berharap, memohon kepada Tuhan, sebagaimana bahwa judul daripada Mazmur 69 ini adalah doa dalam kesesakan. Berkata kepada Tuhan dalam doanya, keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa di sini jelas Daud di dalam masa menghadapi persoalan hidupnya kemelutnya, di dalam menghadapi situasi yang pelik itu, dia justru berharap kepada Tuhan dan memohon, keselamatan daripadamu, ya Allah, aku harapkan. Dan biarlah kita juga seperti ini di dalam masa di mana kita sekarang mungkin banyak yang khawatir, merasa sedih karena situasi ini. Ada yang takut saudara-saudara. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak saudara agar kita belajar dari hamba Tuhan Daud itu
kita memohon pertolongan keselamatan dari Tuhan. Dan Daud melanjutinya, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Saudara-saudara, dia lebih menggelorakan lagi semangatnya. Dia tidak hanya berkata keselamatan dari Tuhan, tapi dia bangkit, dia memuji-muji Tuhan, dia bernyanyi, dia mengagungkan Tuhan dengan nyanyian syukur. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini juga saya mengajak saudara, mengajak Bapak Ibu, mengajak keluarga Bapak Ibu untuk melihat bagaimana kuasa Tuhan mampu menyelamatkan orang percaya, sekalipun di dalam masa sakit, sekalipun di dalam masa tertindas, sekalipun di dalam masa pelik. Daud telah mengalami hal demikian, dan dia boleh diselamatkan. Dan dia berkata juga bahwa di dalam pemandangan Tuhan, nyanyian syukur, puji-pujian kepada Tuhan itu lebih baik daripada, sama seperti tulis dalam ayat 32, lebih baik daripada sapi jantan, lebih baik daripada korban-korban bakaran, lembu jantan yang bertanduk, dan sebagainya. Hari ini saudara-saudara, kalau berkumpul di rumah memuji-muji Tuhan, di rumahmu ada puji-pujian syukur, itu berarti di rumahmu ada keselamatan. Ada keselamatan bagi saudara-saudara. Yang berikutnya saudara-saudara sekalian, kita boleh baca dari ayat 33 sampai ayat 35. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Inilah bagian kedua dari perikop kita, bahwa Tuhan memberikan kepada kita sukacita. Sama seperti pada nama minggu kita hari ini, Letare, artinya bersuka. Hari ini kita juga bersekutu di hadirat Tuhan. Tuhan berkenan memberikan saudara sukacita. Apa yang kita alami sekarang ini, Tuhan tidak akan biarkan untuk seterusnya, tetapi Tuhan akan menggantinya, akan mengubahnya dengan sukacita yang besar, agar kita juga boleh bersukacita, boleh melakukan aktivitas kita sebagaimana biasa. Kita tahu dalam masa 14 hari ini, semua anak-anak sekolah diliburkan dan belajar di rumah, dan masyarakat juga diminta untuk berada di rumah, untuk melakukan social distancing, yaitu menjaga, memberikan jarak antara satu dengan yang lain. Karena itulah saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan akan mengganti keadaan ini dengan saudara sukacita. Yang ketiga dari firman ini dapat kita baca pada ayat 36 dan 37. Saya baca ayat 36. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Allah menyelamatkan Daud, Allah menyelamatkan Israel dan Sion. Allah juga membangun kota-kota untuk bisa didiami dan dimiliki dengan penuh sorak-sorai dan sukacita. Hari ini bahwa kita disapa oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan juga akan menyelamatkan kita, dan bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi akan membangun rohani kita, membangun iman kita, membangun kehidupan kita, dan kota kita lebih baik, sehingga kita boleh bersukacita dan tinggal di rumah, tinggal di gereja, tinggal di kota kita dengan bersukacita. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Dan ingatlah bahwa Yesus Kristus adalah Raja kita, juga mengajak kita dan meyakinkan kita agar kita senantiasa percaya kepada-Nya. Dia berfirman di dalam kitab Matius pasal 28, dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Doa dan permohonan kita, doa dan permohonan kita, Tuhan memberkati, menjaga, dan melindungi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin.
Amin.